Halo Sobat MIT, balik lagi di MIT, Maju Education Experience Talk. Di episode kali ini kita akan membahas semen. Pastinya semen udah nggak asing lagi dong buat Sobat MIT, di mana semen ini selalu kita pakai untuk membangun suatu bangunan. Nah, kali ini di studio kita sudah kedatangan Bapak Victor selaku Product Management Retail dari PT Semen Indonesia Group. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan. Oke Pak, sebenarnya semen itu apa sih? Semen itu sebenarnya dari bahasa Latin, sementium ya. Dia adalah bahan yang bisa merekatkan atau menyatukan beberapa bagian dari bahan bangunan. Ngomong-ngomong semen nih Pak nih, kan semen itu kan bisa ngerekatin nih. Itu komposisinya apa sih Pak? Oke, semen itu sebenarnya komposisinya paling utama itu adalah batu kapur. Makanya kita lihat produsen semen atau pabrik semen itu biasanya adanya di pegunungan-pegunungan yang memiliki bahan baku kapur. Kayak di Narogong gitu ya, ada beberapa produsen semen di sana gitu kan. Terus yang berikutnya pasir silika, terus tanah lempung. Nah itu bahan-bahan tadi itu nanti akan diledakkan ya di tempatnya untuk mendapatkan bongkahan yang lebih kecil. Lalu nanti dia digiling, terus ditakar sesuai takarannya, sehingga nanti habis itu dia dibakar tuh. Jadi dia ada takarannya juga Pak ya? Nah itu takarannya itu nanti yang menentukan semen ini mau bersifat seperti apa gitu. Beda-beda nih. Setelah dibakar, didinginkan, dan dia akan menjadi kita sebut namanya klinker. Nah klinker ini nanti ditambah dengan bahan yang lain, dia akan menentukan apakah dia jadi semen OPC, semen PCC, semen PPC. Nah tapi bahan dasar awalnya tetap sama tuh, klinker tadi gitu. Oh jadi semen-semen yang kita kenal sekarang ini nih kayak yang seperti Pak Victor tadi sebut ada semen OPC, PPC, itu sebenarnya bahannya sama semuanya. Bahan bakunya sama. Bahan baku awalnya sama. Betul gitu. Klinker ini juga sebagai bahan baku itu bisa jadi nih ya satu produsen menjual klinkernya untuk produsen lain gitu. Tinggal nanti setelah di situ ditambahin aja apa yang mau produk yang kita jadikan. Tadi kan udah diatur SNI itu, PCC standarnya begini, OPC standar begini gitu kan. Berarti apa yang harus kita tambahkan di situ? Seperti itu. Kan tadi Bapak udah bilang nih bahwasanya kalau untuk pengambilan bahan-bahan dari semen itu ada yang diledakin seperti itu tuh. Betul. Nah, itu sebenarnya aman nggak sih Pak? Aman bagi lingkungan ya Mas? Oh iya benar sekali. Jadi Sobat Maju untuk SIG atau Brand Dynamic ini dia sudah mendapatkan sertifikasi Green Label. Jadi menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan semennya Dynamic ini sudah memperhatikan aspek lingkungan sehingga mendapatkan sertifikasi tadi. Nggak semua semen memiliki itu. Gitu. Jadi menjadi satu poin khusus dari si Dynamic ini sendiri Pak ya. Oke. Semen sebagai sebuah produk itu sering dikambing hitamkan. Dia kambing bukan, hitam juga tidak ya, tapi dia sering disalahkan. Misal nih, kita ngecor gitu ya, ngecor pondasi. Pondasinya retak. Iya benar. Terus yang disalahin, semennya nggak bagus. Sering terdengar. Bikin dinding ya, ini kan dinding ya, bikin dinding terus ada retak-retak rambut gitu ya, halus-halus gitu. Ini semennya nih, semen udah mengeras nih, udah kadaluarsa gitu kan. Salah semen lagi gitu kan ya. Padahal dalam proses pembangunan rumah itu nggak semen aja seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Semen adalah cuma bahan pengikat. Pertanyaannya apa yang diikat? Yang diikat dalam semen itu bisa jadi pasir. Benar. Semen kalau ditambah air itu dia menjadi pasta. Bukan pasta spaghetti bukan. Pasta yang biasanya kita pakai untuk acian tuh. Nah, begitu pasta tadi, semen tambah air tadi kita tambah pasir, nah dia menjadi mortar. Nah, mortar ini untuk pasang bata, untuk plester sebelum diaci gitu kan. Nah, kalau si mortar tadi kita tambah kerikil, dia akan menjadi beton untuk ngecor kolom, ngecor balok gitu. Nah jadi kalau misalnya terjadi suatu masalah dalam sebuah struktur, nggak selalu semen yang bermasalah. Lihat juga dong komponen-komponen lainnya gitu. Itu kalau baru kita ngomong dari sisi
produknya. Hampir semua komponen bangunan struktural dan non struktural itu bertemu dengan semen. Ya, mulai dari kita ngomong dari bawah, karena bangun rumah kan dari bawah ya. Iya, benar sekali. Fondasi, baik itu fondasi batu kali maupun fondasi cakar ayam gitu kan ya, atau fondasi plat itu menggunakan semen. Terus naik lagi ke atas, baloknya, dindingnya, ya kan, kolomnya itu pasti menggunakan semen. Terus lantainya juga, mulai dari lantai yang parkiran tuh yang rambat aja, dicor aja, terus lantai yang mau dipasangin keramiknya juga dipasang pakai semen. Jadi tapi ada perbandingan itu, sekitar 70%, 60-70% itu adalah kebutuhannya untuk non struktur. Non struktur ini maksudnya gimana, Pak? Non struktur itu adalah bagian bangunan yang tidak bertugas menahan kekuatan. Contoh dinding, keramik, dia kan tidak bertugas menahan kekuatan. Benar. Nah, kalau yang struktur itu kerangkanya. Jadi kalau nggak ada itu ya kelemer-kelemer atau dinding. Benar. Nah, itu 30-40% untuk strukturalnya gitu. Tapi sangat menentukan masing-masing ini. Misal, kalau struktural itu kalau dia tidak kuat, berarti dia sebagai penopang nggak kuat, yang lain juga nggak kuat kan? Oh iya, benar Tapi sekali, kalau strukturnya kuat, terus yang dindingnya nggak kuat atau nggak bersih, nggak rapi, pasangannya nggak rata gitu kan, secara arsitekturalnya terganggu juga kan? Iya benar. Kayaknya kuat sih kuat, tapi kok dindingnya miring-miring gitu kan? Gitu, iya. Pasang keramik lepas-lepas gitu kan, kuat doang. Gitu. Sedangkan kita butuh keseluruhannya bagus. Gitu. Nah, tempat selain di dasar atau di tembok atau di tiang-tiang itu, tempat-tempat semen itu sebenarnya di mana aja sih, Pak? Kalau misalkan di suatu bangunan nih. Maksudnya penggunaannya? Penggunaannya, benar. Iya, penggunaannya itu ada di bagian upper struktur, itu balok atas ya, terus habis itu lower struktur, fondasi ke bawah, terus habis itu ada yang non struktural seperti yang saya bilang tadi, gitu. Nah, yang menarik itu adalah semen itu tadi kan kita bilang penggunaan semennya 70 versus 30 misalnya. Iya, benar. Tapi sebenarnya kalau kita bilang beton aja atau di kolom tiang rumah kita itu apakah semuanya semen? Enggak kan? Ada pasirnya, ada kerikilnya gitu kan. Benar. Kalau kita lihat peraturan SNI itu beton itu komposisinya dibilang 1, 2, 3 itu 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Berarti kalau gitu yang paling banyak apa? Semen bukan? Bukan. Terus kalau ada masalah kenapa semen yang salah? Nah, ini saya ambil contoh kasus menarik nih. Ini namanya tes sederhana untuk menguji kadar lumpur. Ambil pasir yang kita biasa gunakan, terus diisi air, kita shake ya, kita aduk, kita kocok. Nanti kita tunggu dia 24 jam misalnya gitu kan. Terus kita lihat di bawah. Yang mengapung ke atas ini itu adalah lumpurnya. Ini ya? Ya, ini yang di atas ini lumpur. Yang coklat muda ini ya? Betul, yang di bawahnya ini pasir. Yang kita butuhkan sebenarnya kalau menurut data yang di bawah doang. Di atas ini nggak perlu kita gitu. Tapi ya nggak mungkin kan, karena dia bahan alam pasti ada lumpur. Nggak mungkin kita beli pasir tanpa lumpur. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita beli pasir banyakkan lumpurnya. Iya. SNI mensyaratkan itu maksimal itu 5%. Gitu kan? 5% dari total pasir. Misalnya kita beli pasir 1 mobil, ya 5%-nya lumpur itu udah maksimal. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kayaknya lebih dari 5% deh. Iya, benar sih. Nah, kondisi pasir yang seperti ini, Sobat Maju, ketika kita pakai untuk pekerjaan dinding plesteran, untuk pekerjaan cor-coran kolom pondasi gitu ya, dia akan ikut di dalam. Dan dia tidak berkontribusi kekuatan. Malah dia akan melemahkan karena dia bahan organik. Iya. Yang menarik lagi adalah ini bisa dilakukan di rumah. Maksudnya kalau teman-teman Sobat Maju beli pasir ya dilakukan aja ini. Kalau misalnya terlalu banyak nih, boleh dong kita ganti cari yang lebih baik karena toh buat rumah kita sendiri kan. Iya, benar. Gitu. Jadi kita coba dulu gitu Pak ya, ambil sedikit mungkin. Kita aduk, kita lihat banyak kadar lumpurnya gitu kan. Nah, terkait semen tadi gitu kan. Semen ini tugasnya kan merekatkan pasir dengan kerikil kalau kita bilang di beton. Nah, kalau direkatkannya ada lumpur gitu kan, tentu kok ke daya rekatnya tidak sebagus kalau dia merekatkan pasir sama kerikil. Oke. Jadi ada timbul masalah di situ. Timbul masalah gitu. Ini lumpur kalau sebanyak ini misal kita pasang untuk plesteran,
itu plester tuh akan retak, saudara-saudara. Retak rambut kecil-kecil tuh. Oh ya, sering-sering kita lihat Akhirnya ya harus kan. kita pelamir, ya kan? Atau kalau nggak pas kita plester, nggak lama habis itu plester jatuh. Oh iya. Oh nggak nempel-nempel nih gitu kan ya, semennya jelek. Itu kalau kita ngomong baru pasirnya doang. Terus ada lagi Pak Jordi, komposisi di kemasan semen itu biasanya di belakangnya ada ditulis tuh 1:7. Oh. 1 semen, 7 ember pasir gitu kan. Itu. Nah, kadangkala ketika kita tidak mengikuti aturan baku itu, ya udahlah seenaknya aja lah. Atau kalau nggak tukangnya nih, Pak 1:7-nya, oh siap Bu, 1:7. Lagi ngaduk gitu kan ya. Terus habis itu dia kepikiran gitu kan, tadi saya udah beli rokok belum ya? Gitu. Ulang lagi ngitungnya dari satu, semakin banyak komposisi pasirnya terhadap semennya lebih dari 7 tadi, mempengaruhi kekuatan juga, mempengaruhi daya rekat juga. Iya. Ini benar-benar kita harus ngikutin apa instruksi yang udah dikeluarkan seperti itu. Idealnya Pak, ya? begitu. Gitu. Oke. Cuman kan sebagai pemilik rumah nih, Sobat Maju misalnya kan nggak mungkin ngawasin tukang. Iya benar, nggak mungkin 24 jam kita tongkrongin. Papa itu aja. kayaknya kebanyakan seember deh. Nggak bisa juga gitu kayak gitu. Di semen ini nih, kok banyak banget mereknya. Sebenarnya yang membedakan itu apa sih Pak? Oke, ada yang namanya fitur dari semen. Jadi semen ini kan tadi seperti kita sampaikan Sobat Maju, itu udah diatur oleh SNI, kuat tekanmu harus segini, Iya, ya benar. kan? Terus abis itu tingkat kehalusanmu harus segini, itu minimal. Iya. Atau jangan lebih dari segini maksimalnya gitu. Tapi dari aturan SNI tadi ada fitur yang bisa dilebihkan oleh masing-masing semen. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi dia ada fitur tambahan bisa dibilang gitu Iya, Pak. fitur unggulan. Fitur unggulannya seperti Gitu. itu. Nanti fitur unggulan ini diharapkan Sobat Maju menjawab permasalahan tadi yang kita ceritain tuh. Oke, banyak ditemui retak, biar nggak retak gimana gitu kan? Atau banyak ditemui pasirnya di daerah Bekasi, misalnya kayak gini nih, semen kayak apa yang bagus mengatasi? Kan nggak mungkin kita ganti pasir karena emang adanya ini Pak, gitu kan? Apa nih solusinya? Gitu. Harus pinter-pinter nih nyari yang tepat seperti apa. Nah, dari Pak Victor sendiri nih, yang paling banyak ditemukan dalam masalah dinding itu apa sih Pak? Retak rambut. Retak rambut itu Retak sendiri. rambut itu sangat mengganggu. Ada dua. Satu, retak rambut itu sangat mengganggu kalau kondisi kering dia baik-baik aja. Pas dinding kita udah kena hujan, itu dia muncul semua tuh. Iya. Nah, kering hilang lagi nanti gitu kan. Karena dia kasat mata kayak rambut gitu ya. Itu sangat mengganggu sekali. Itu penyebabnya bisa jadi dari pasirnya tadi, bisa jadi dari adukannya, komposisinya tidak sesuai, terus bisa jadi proses pengerjaannya yang nggak benar. Seperti itu. Banyak faktor-faktornya seperti itu Pak ya. Tapi untuk meminimalkan itu semua, pertama pilih dulu produk dan material bahan bangunan yang tepat. Sama satu lagi, tadi kan udah kita sebutkan Sobat Maju bahwa semen ini dia punya komposisi yang beda-beda masing-masing produsen. Benar. Yang biasa pakai brand A, terus tiba-tiba nanti suatu saat di proyek dia pakai brand B. Dulu waktu di brand A, di proyek sebelumnya, airnya cukup segelas misalnya gitu kan. Iya. Di sini saya cobain segelas, ternyata takarannya di sini nggak segelas, 2 gelas atau malah lebih sedikit. Iya. Nah, makanya tadi saya bilang harus develop kemampuan itu, update informasi. Apalagi dengan adanya acara Meet ini kan, teman-teman Sobat Maju bisa dapat info terupdate tentunya ya. Benar sekali. Tinggal tanya aja Pak ya. Tanya di komen gitu ya, Iya. chat Pak kalau saya nemuin kayak gini solusinya kurang lebih gimana gitu kan. Betul. Dari Bapak sendiri nih, ada nggak sih rekomendasi semen yang untuk kita semua nih? Oke, karena saya sendiri dari SIG dan saya melihat sendiri proses pembuatan produk semennya kami, gitu kan. Benar. Kami merekomendasikan seperti yang teman-teman Sobat Maju lihat, brand Dynamic. Seperti judulnya, karena dia semen serbaguna. Semen serbaguna. Tadi kan saya bilang ada sekian persen kita butuhnya untuk struktur, sekian persen kita butuhnya untuk non struktur. Betul. Ada nggak sih satu produk yang bisa buat bantu semua? Iya, gitu buat kan? dua nih. Dua-duanya. Ribet banget nyari satu buat struktur, satu buat ini nih. Nah, jadi ini si semen Dynamic ini bisa dua-duanya Pak. Dia serbaguna. Gitu. Bisa menyokong keduanya, untuk struktur bisa, non struktur juga bisa. Nah, satu lagi tadi kan saya bilang fitur ya. Iya benar. Nah, fiturnya di Dynamic ini adalah dia memiliki microfiber particle.
Jadi kadar butiran yang halus yang sehingga bisa menutup pori-pori dengan sempurna sehingga dan bisa merekatkan dengan lebih baik. Sekarang kita logika aja nih. Kalau misalnya kita ngaduk semen sama pasir, ya kan? Untuk menjadi dia merekat tadi harus ketemu air dulu kan? Iya betul Nah, sekali, betul. Setelah dia jadi dinding, airnya kering kan? Begitu airnya kering, dia nanti akan meninggalkan rongga-rongga di dinding itu yang tadi diisi oleh air. Iya. Berarti semakin banyak air, semakin banyak rongga. Rongga yang ada di dalam dinding tersebut. Betul, semakin banyak rongga, semakin banyak masalah. Mulai dari retak, kekuatannya tidak sempurna gitu kan. Nah, bagaimana meminimalkan air? Nggak bisa kalau airnya sedikit. Oh ya benar. Harus sesuai dong, ya benar. Sesuai dari awal tadi ya. Kalau air sedikit, kering daya rekatnya nggak sempurna. Ada kadar air yang pas. Nah, itu udah diatur oleh Dynamic di kemasan bagian belakangnya harusnya airnya berapa. Tapi tetap harus mempertimbangkan nih Sobat Maju. Misal dibilang, oke, airnya kita butuh sekian gitu ya. Kita lihat dulu itu kondisi pasir seperti apa. Kalau pasirnya basah tentu airnya harus dikurangi gitu kan. Kalau pasirnya kering banget habis kepanasan gitu mungkin sedikit ditambah. Ahli bangunan yang tadi kita sebut itu Sobat Maju itu kalau di Dynamic kita kita jagain lah. Kita jagain dalam satu komunitas tertentu. Ada komunitasnya. Ada namanya Abang Jago. Nah, beliau-beliau itu dikumpulkan karena udah berpengalaman. Benar. Kita berikan edukasi rutin. Pak, yang pakai semen kayak gini loh gitu. Seperti itu. Terus nanti naik level lagi nih. Kemarin semennya udah, sekarang kita edukasinya soal pasir. Nah, ini salah satunya tuh. Pak, gimana sih Pak cara nentuin pasir saya bagus atau enggak? Pakai ini aja Pak, sederhana daripada bawa ke lab lumayan duitnya kan. Iya bener. Iya. Dari semen Dynamic sendiri ini keunggulannya tuh apa? Seperti kita sampaikan tadi dengan microfiller partikel tadi, dia bisa memberikan permukaan yang lebih halus. Terus ketika dipakai ngecor karena tidak membutuhkan air lebih banyak dibanding tipe lainnya atau brand lainnya mungkin. Nah, itu dia bisa mencapai waktu kering yang pas. Ini penting nih, waktu kering pas ini penting. Gitu. Oke. Kadang nih tukang terlalu cepat kering repot. Kenapa repot? Dia ngaduk, rokok dulu. Karena nunggu Pak Tukangnya manggil kan. Iya. Dipanggil sama Pak Tukang, Pak, ayo naikin 1 ember lagi, naikin. Tunggu lagi ngerokok. Adukan belum habis, kerjaan belum selesai, dia udah keras banget. Itu kalau waktu cepat keringnya tinggi gitu, cepat sekali gitu. Ada lagi yang udah dicor gitu ya, udah ditungguin nih kenapa nggak kering-kering gitu kan. Tapi ingat ini tergantung dari komposisinya tadi ya, komposisi air, kondisi material gitu kan. Nah, tapi dengan kondisi yang ideal, Dynamic bisa memberikan waktu kering yang pas. Nah, dari semen Dynamic sendiri ini ada beberapa produk sih Pak. Jadi Dynamic ini kan ada yang tadi yang Dynamic Serbaguna. Itu benar. dia yang warna merah ya. Atau kita di lapangan atau teman-teman proyek itu bilangnya Dynamic merah gitu. Dynamic merah gitu. Terus ada lagi kita yang application base. Berdasarkan aplikasi kan tadi kita bilang semen ini tergantung aplikasinya buat apa kan. Benar. Nah, yang ini kita udah ada nih yang serbaguna untuk semua kebutuhan gitu kan. Yang kita bahas tadi ya. Betul. Nah, ada lagi nih mungkin bisa kita bahas di meet berikutnya ya. Ini semen yang khusus untuk struktur. Ada sendiri Pak ya berarti. Karena kan kadang-kadang kita pengen semen itu kuat tekannya K300 gitu kan. Benar. Tapi mau ngedatengin mobil yang ready mix gitu ya, beton jadi akses nggak muat misalnya gitu kan, atau dia tempatnya terpencil, nggak ada yang jualan gitu kan. Nah, kita provide itu. Ini semen ini dia diperlakukan layaknya beton biasa dengan komposisi yang sudah diperhitungkan, si Dynamic Extra Power namanya. Dia bisa menghasilkan kualitas yang mendekati dengan ready mix. Karena menurut ilmu marketing kalau yang saya pelajari, produk yang bagus itu tidak cukup, tapi produk yang menjawab kebutuhan itu adalah yang baik. Iya, siap. Nah, kita udah banyak banget nih bahas masalah semen dengan Bapak Victor, mulai dari apa itu semen sampai diberikan rekomendasi semen Dynamic yang benar-benar bisa digunakan oleh teman-teman dimanapun dan kapanpun Pak ya. Nah
Terima kasih banyak untuk Pak Victor sudah Sama-sama. banyak membantu kita untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Siap. Nah, dari sini kita bisa tahu nih Pak, bahwasannya semen itu tuh nggak selamanya salah Pak ya. Selamanya salah. Banyak Nggak selamanya faktor. salah. Banyak faktor-faktor yang membuat si semen ini salah. Hasil konstruksinya Hasil salah. konstruksinya salah bener ya. Apa namanya? Mulai dari perhitungan yang kurang tepat, seperti itu. komposisinya seperti itu tadi. Materialnya yang Materialnya kurang tepat tadi. Oke, gitu kan. nah itu. Semoga nih bagi Sobat Pit bisa membantu mempertimbangkan kira-kira apa aja sih yang harus saya perhatikan dalam sebuah konstruksi rumah gitu kan. Nggak cuma semen ternyata ya. Iya. Ada pasirnya, ada kerikilnya, proses kerjanya, komposisinya gitu ya. Benar. Jadi banyak hal yang harus kita lihat dulu Pak ya. Jadi sebelum kita semennya jelek gitu aja. Jadi kita harus lihat dulu nih proses apa sih yang udah kita lewatin, proses apa sih yang kita tinggalin sampai ternyata hasil yang jadi itu kurang memuaskan. Nah, itu Betul. harus kita riset dulu. Betul. Apa sih kurangnya seperti Di itu. mana yang salah prosesnya Benar, gitu di ya. mana yang salah seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pertanyaan nih. Tadi Pak Victor mau nyampein sesuatu nih untuk masalah pertanyaan. Oke Pak, boleh disampaikan Pak? Yang bertanya nanti di komen berarti ya. Oh, di komen. Di Ya komen. benar-benar. Yang bertanya di komen nanti dari Dynamic kami Dari menyediakan reward merchandise. Reward merchandise. Nah, Jadi untuk nanti teman-teman. silakan dari Pak Jordi pilih siapa pemenangnya yang kira-kira pertanyaannya mewakili isi diskusi kita. Oke, siap. Nanti mekanisme pengambilan bisa ngambil ke sini atau Oke. mungkin kalau di kan ini se-Indonesia ya Iya, mungkin benar-benar. ya bisa kita kirimkan Bisa nanti kita kirimkan. rewardnya Oke, gitu. ya. Ada tumbler, Tumbler, ada pouch di sini pouch, gitu ya. ya. Silakan nanti. Oke. Nah, ini teman-teman nih, silahkan banyak bertanya di kolom komentar yang dimana jawaban pertanyaan yang paling bagus dan paling tepat dengan judul kita pada hari ini akan mendapatkan reward. Ada tumbler dan juga ada pouch. Ada itu juga apa namanya jaket. Ada jaket juga. Oke, banyak Sweater sekali. sih, lebih tepat. Sweater. Oh, sweater. Oke. Jadi ada banyak hadiah nih yang menanti teman-teman semua. Nah, jadi jangan lupa komen nih di bawah di kolom komentar apa sih pertanyaan yang belum dimengerti oleh teman-teman, atau mungkin bisa bertanya hal-hal yang udah pernah kita bahas tetapi itu belum terlalu dimengerti oleh teman-teman. Mungkin di lain waktu akan kita bahas kembali untuk hal-hal yang belum terlalu dipahami oleh teman-teman semua yang ada di rumah. Siap. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Pak Sama-sama. Victor ya. Terima kasih, Pak banyak Jordi, sudah udah hadir menemani kita di Meet untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan kepada kita dari sobat-sobat maju di rumah. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya udah datang. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman di rumah yang udah nemenin kita nih. Ya. Dari tadi ngobrol di sini bertanya kepada kita sehingga kita bisa bawa Victor ke sini nih untuk menjawab nih pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dadah, see you.